Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis buku tematik 8 kelas 3. Dengan anggota kelompok yang pertama, Amalia Salsa Saparina dengan NIM 2006682, yang kedua Putri Sofiatul Maula dengan NIM 2008312, yang ketiga Nida Hanifa dengan NIM 2008653, dan yang terakhir Lin Herlina dengan NIM 2008952. Dengan materi yang akan dibahas yaitu yang pertama perbandingan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, yang kedua pembelajaran IPS pada buku tematik kelas 3 tema 8, yang ketiga metode penyampaian pembelajaran IPS di kelas 3, dan yang terakhir media pembelajaran IPS di kelas 3. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perbandingan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lin Herina dengan NIM 2008952. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi. KTSP sendiri ditetapkan berdasarkan Kepmendiknas RI nomor 22 pada tahun 2006 yang mempunyai karakteristik tersendiri. KTSP tidak memiliki pokok bahasan, namun dalam KTSP sendiri menggunakan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Rosmalina mengemukakan bahwa kurikulum 2006 lebih ringkas, efektif, dan juga padat. Kurikulum IPS di SD tahun 2006 ini memberi rambu-rambu dan keleluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Dalam setiap kompetensi dasar memiliki kata kerja operasional yang disarankan dan mengacu pada proses pembelajaran yang kreatif. Tujuan dari pembelajaran IPS pada kurikulum 2006 adalah agar peserta didik mampu mengembangkan bakat, keterampilan, dan juga kemampuan yang dimilikinya agar dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Satria, tujuan pembelajaran IPS ada 4. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan juga lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan juga keterampilan dalam kehidupan sosialisasi. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan dalam kurikulum 2013, khususnya untuk SD, bersifat tematik integratif. Pada mata pembelajaran IPS diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya. Kurikulum 2013 sendiri dirancang sebagai berikut. Yang pertama, isinya dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci menjadi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenal kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan kognitif yang harus dipelajari oleh siswa di semua jenjang pendidikan. Lalu kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari untuk satu tema utuh bagi jenjang SD maupun MI. Dan yang terakhir, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap dan juga intelektual. Lalu ada perbedaan materi pembelajaran IPS di SD pada kurikulum 2006 dan juga 2013. Yang pertama, pembelajaran IPS di SD pada kurikulum 2006. Dalam buku IPS untuk SD atau MI kelas 3 yang ditulis oleh Inoki dan Mariono yang memuat 9 bab. Terdapat 5 bab di semester 1 dan 4 bab di semester 2. Bab pertama mengenai lingkungan. Dalam bab ini, siswa diharapkan dapat mengetahui mengenai lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Lalu bab 2 tentang kelestarian. Dalam bab ini, siswa diharapkan dapat melestarikan dan tetap menjaga lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Bab 3 tentang denah dan juga peta. Siswa diharapkan memahami apa itu denah dan juga peta. Selain itu, siswa juga dapat menggambarkan letak denah rumahnya. Bab 4 tentang kerjasama. Siswa diharapkan dapat memahami apa itu kerjasama dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada bab 5 tentang pekerjaan, dalam bab ini siswa diharapkan dapat memahami apa itu pekerjaan. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat memahami
dan membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pada bab 6, siswa mampu memahami mengenai pentingnya semangat dalam bekerja. Bab 7 mengenai jual beli, siswa diharapkan mampu mengerti apa itu jual beli dan dapat melakukan proses jual beli. Pada bab 8 mengenai sejarah uang, siswa mengetahui bagaimana proses transaksi yang terjadi sebelum adanya uang dan juga setelah adanya uang. Dan pada bab terakhir mengenai penggunaan uang, siswa diharapkan mampu mengetahui fungsi dari uang dan juga dapat merencanakan penggunaan uang yang mereka miliki dengan cara mengelola dan juga membelanjakannya. Yang kedua, pada kurikulum 2013, dalam buku tematik 8 kelas 3 SD yang berjudul Prajamuda Karana, terdapat 4 subbab tema. Dalam tema 8 ini, terdapat muatan IPS yang diintegrasikan dalam mata pelajaran. Pada subtema 1 mengenai anggota pramuka, siswa diharapkan untuk mengetahui mengenai bendera Indonesia, menerapkan kedisiplinan dan bekerja sama, dan juga sikap berlapang dada. Pada subtema 2, tentang aku mandiri, dalam subtema ini, siswa diharapkan dapat memiliki kemandirian dalam menyiapkan kebutuhan pribadinya seperti pakaian, perlengkapan sekolah, dan juga yang lainnya. Lalu pada subtema 3 tentang aku suka bertualang, dalam subtema ini siswa diharapkan dapat mengenal dan mengetahui rambu-rambu lalu lintas, alat transportasi, dan juga siswa dikenalkan dengan keberagaman alam Indonesia. Pada subtema 4 atau subtema yang terakhir tentang aku suka berkarya, siswa diharapkan mampu membuat suatu karya baik berupa karya sastra maupun karya seni. Mungkin sekian dari saya, materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nida Hanifah dengan NIM 2008653 akan menjelaskan tentang materi IPS kelas 3 pada buku tema 8. Pada buku tema 8 ini, pembelajarannya dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama yaitu subtema 1. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran, di mana pada subtema ini siswa belajar tentang tepuk pramuka, permainan tongkat, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, dan tentang perjuangan para pahlawan pada saat zaman penjajahan. Dan nilai karakter yang tertanam dalam subtema ini adalah belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Siswa juga diajarkan untuk adil, berani, dan mencintai bangsa. Lalu selanjutnya ada subtema 2. Pada subtema ini, siswa belajar untuk mempersiapkan keperluan mereka sendiri. Siswa juga diajarkan untuk membantu pekerjaan orang tuanya di rumah, contohnya seperti membereskan tempat tidur mereka sendiri. Selain itu, siswa juga belajar bagaimana cara berdiskusi yang baik dengan teman-teman mereka. Dan siswa juga belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan nilai karakter yang tertanam dalam subtema ini adalah menghargai pendapat orang lain dan perbedaan yang ada, kepemimpinan, rasa cinta keluarga, dan kemandirian. Dan selanjutnya subtema 3. Pada subtema ini, siswa belajar melalui permainan mencari jejak jalan. Siswa juga belajar untuk selalu mematuhi peraturan yang ada, belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Siswa juga belajar untuk menjalin pertemanan di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Siswa juga belajar untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Dan nilai karakter yang tertanam dalam subtema ini adalah saling menghormati dan menghargai, disiplin, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, dan selalu menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah subtema 4. Pada subtema ini, siswa belajar tentang denah, bagaimana cara membacanya dan juga cara membuatnya. Siswa juga belajar untuk selalu mematuhi peraturan yang ada di perpustakaan dan sekitarnya. Siswa juga belajar untuk saling menolong dan berbagi kepada sesama. Nilai karakter yang tertanam dalam subtema ini adalah menghormati orang tua, menghargai sesama, disiplin, rendah hati, dan kekompakan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat makalah yang telah kelompok kami share di Google Classroom. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sofiatul Maula, NIM 2008312, akan melanjutkan pematerian terkait dengan metode penyampaian pembelajaran IPS pada anak sekolah dasar. Nah, menurut Winarno Surahman tahun 1973, metode mengajar adalah cara-cara pelaksanaan proses belajar mengajar atau bagaimana teknisnya suatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah. Jadi metode pembelajaran gimana guru gitu menerapin cara-cara kepada siswanya gitu. Nah, metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru di dalam pengajaran IPS SD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Contextual Teaching and Learning atau CTL. Jadi pendekatan CTL ini merupakan konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. CTL dapat dikatakan pula suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami makna dalam materi pelajaran yang mereka pelajari, kemudian menghubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu kan, tugas guru adalah membantu siswa untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, guru harus merencanakan kegiatan pembelajarannya aktif untuk menemukan pengetahuan atau konsep baru. Jadi ketika nerangin itu, guru mengkaitkan dengan konteks kehidupan siswanya itu dengan konteks sehari-hari gitu, langsung mengkaitkan gitu. Jadi siswa lebih paham apa yang guru sampaikan karena disampaikannya dikaitkan langsung dengan kehidupan mereka sih gitu. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya cooperative learning atau sering disebut dengan koperasi. Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berisi serangkai aktivitas yang diorganisasikan. Pembelajaran tersebut difokuskan pada pertukaran informasi terstruktur antar siswa dalam kelompok. Jadi nanti di kelas itu guru membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa dengan kemampuan yang bermacam-macam. Entah dari kemampuan latar belakang entah dari kemampuan siswa menurut latar belakangnya atau jenis kelaminnya, agama, suku, bangsa, dan latar belakang sosial budaya. Hal tersebut kenapa sih harus dicampur-campur? Agar melatih siswa dapat menerima perbedaan pendapat dan bekerja sama dengan teman yang walaupun berbeda latar belakang gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya metode role playing atau bermain peran. Dengan metode bermain peran diharapkan siswa dapat menghayati dan berperan dalam berbagai figur khayalan atau figur sesungguhnya dalam berbagai situasi. Metode bermain peran yang direncanakan dengan baik dapat menanamkan kemampuan bertanggung jawab dalam bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat dan kemampuan orang lain, dan belajar mengambil keputusan dalam menghubungkan hubungan kerja kelompok. Metode role playing ini dapat diterapkan pada pengajaran IPS dengan pokok bahasan tentang hubungan kehidupan sosial. Misalnya siswa dilakukannya peranan tokoh-tokoh gitu atau susunan dan masyarakat feudal. Yang keempat yaitu ada yang namanya metode ceramah. Dalam penerapan metode ceramah di kelas, guru lebih banyak memberikan informasi lisan secara sepihak. Guru lebih aktif berbicara untuk mengemukakan fakta dan informasi tentang pokok yang menjadi pembahasan. Seorang guru yang akan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran IPS minimal harus memiliki 2 persyaratan. Yang pertama yaitu guru harus memiliki keterampilan menjelaskan atau explaining skill. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan memilih dan menggunakan alat bantu instruksional yang potensial dan tepat untuk meningkatkan ceramah. Ceramah ini tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan ya teman-teman. Keunggulannya itu murah ya, karena efisien dan pemanfaatan waktu. Dapat menjika ide secara lebih jelas, seorang guru dapat menguasai jumlah siswa dan memudahkan penyajian sejumlah materi pelajaran. Kemudian ada mudah disesuaikan atau adaptable. Yang terakhir itu dapat mengembangkan kemampuan mendengar para siswa. Tapi memiliki kelemahan, karena kelemahan metode ceramah itu sebagai berikut: cenderung jadi proses komunikasi dalam kelas satu arah, cenderung ke arah pembelajaran berdasarkan keinginan guru saja. Yang ketiga, menurunnya perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung bila ceramah dilakukan lebih dari 20 menit, karena ketika guru menggunakan metode ceramah lebih dari 20 menit, siswa pasti ngerasa ngantuk gitu ya, lelah gitu, jadi nggak fokus. Nah, karena dengan ceramah hanya mampu menghasilkan ingatan dalam diri siswa dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang terakhir, tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan motorik dan menanamkan sikap kepada siswa. Selanjutnya itu ada namanya metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah sebagai format interaksi antar guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari siswa sehingga dapat menemukan pengetahuan baru pada diri siswa. Jadi dengan metode tanya jawab ini, guru ketika menerangkan sudah selesai nih, guru nanya,
misalkan Fitri, kamu paham tentang ini enggak gitu. Jadi kayak gurunya bertanya gitu, jadi merespon siswanya gitu. Jadi siswa tuh mendorong kemampuan siswa untuk menjawabnya gitu. Jadi lebih bersemangat, karena mau nggak mau ketika guru nanya ya siswa harus jawab gitu kan. Jadi semangat gitu ketika proses belajar mengajar berlangsung, ketika ada proses tanya jawab kan. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya metode diskusi atau metode musyawarah. Metode diskusi ini dimaksudkan suatu cara penyajian materi belajar di mana siswa dibedakan kepada suatu masalah, baik berupa pernyataan maupun berupa pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas atau dipecahkan oleh siswa secara bersama-sama. Jadi secara diskusi gitu ya. Nah, metode diskusi ini sebenarnya sih banyak kelebihannya ya, kayak misalkan menggarap kreativitas dan aktivitas siswa dalam proses belajar. Siswa dapat mengeluarkan pendapat, sikap, dan aspirasi gitu ya. Nah, karena terus juga hasil diskusi secara bersama-sama itu lebih baik bila dibandingkan dengan pendapat sendiri. Tetapi metode diskusi ini tentunya memiliki kelemahan karena tidak mudah menentukan atau mencari masalah yang akan didiskusikan. Apalagi untuk anak sekolah dasar ya, pasti lebih susah. Kemudian biasanya itu lebih cenderung didominasi oleh siswa tertentu ketika diskusi. Nah, diskusi juga memerlukan waktu yang banyak. Kemudian terakhir, bila kegiatan itu tidak terarah, pembahasan masalah sering mengambang gitu, atau tidak tuntas, ngegantung gitu loh. Selanjutnya ada yang namanya metode penugasan atau pemberian tugas. Karena dalam kegiatan belajar mengajar, disyaratkan bagi guru untuk menyediakan tugas-tugas belajar dalam kegiatan para siswanya. Hal ini mengingatkan guru untuk tidak saja menyampaikan isi pelajaran, tetapi juga memberikan tugas kepada siswa. Jadi, kalau yang tadi kan setelah pembelajaran tuh guru menanyakan kan, nanya siswanya ada yang bisa enggak gitu pokoknya ya, atau menunjuk salah satu siswa. Nah, kalau yang penugasan ini ketika selesai pembelajaran itu guru tinggal memberikan tugas gitu kepada siswanya untuk melatih mereka apakah sudah paham dengan penyampaian yang telah guru sampaikan di kelas gitu. Nah, selanjutnya itu ada namanya metode simulasi, atau metode simulasi ini bisa disebut dengan metode meniru gitu ya. Jadi ketika metode simulasi merupakan format interaksi belajar mengaji dalam pengajaran IPS yang di dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura atau simulasi dari orang yang terlibat dalam proses pembelajaran atau suatu peniruan situasi tertentu sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep, prinsip-prinsip, keterampilan, nilai, dan sikap suatu yang sedang disimulasikan atau kondisi yang sedang ditiru gitu. Sebenarnya sih hampir sama kayak metode role playing atau bermain perannya, cuma bedanya kalau metode simulasi ini kan kayak lebih terarah gitu metode simulasi. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan metode penyampaian pembelajaran IPS ini dapat bermanfaat kepada para pendengar gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Sasa Saparina dengan NIM 2006681. Saya di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang dapat digunakan saat pembelajaran IPS. Dalam Hasanah 2018, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik. Satrio Wibowo 2011. Menurut Saifuddin 2014 mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu 1. Media visual. Media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Jenis-jenis media visual antara lain gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan panel, dan papan buletin. Seperti di buku kelas 3 tema 8 ini, penyajian materinya lebih banyak dengan media visual khususnya gambar. Contohnya gambar sudut, Garuda Pancasila, dan lambang pramuka di beberapa daerah di Indonesia. 2. Media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan pada lambang-lambang auditif. Jenis-jenis media audio antara lain radio dan alat perekam atau tape recorder. Dalam buku kelas 3 tema 8, penggunaan media audio bisa dipakai untuk memperdengarkan lagu, seperti lagu Siapa Dapat Berbaris dan Pantun Pramuka. 3.
media proyeksi diam. Jenis-jenis media proyeksi diam antara lain adalah film bingkai, film rangkai, OHP, opaku proyektor, microfiche. Yang keempat, media proyeksi gerak dan audiovisual. Jenis-jenis media proyeksi gerak dan audiovisual antara lain film gerak, film gelang, program TV, dan video. 5. Multimedia. Multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Selain itu juga, multimedia berarti penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang terpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer. 6. Benda. Benda-benda yang ada di alam sekitar dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu benda asli maupun benda tiruan. Dalam buku kelas 3 tema 8, diperlukan beberapa benda yang mendukung proses pembelajaran, seperti atribut pramuka, kompas untuk mengetahui mata angin, tongkat pramuka, kertas untuk membantu mengenal jenis sudut, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.